Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, siap belajar untuk hari ini? Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ustazah akan buka dulu. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita ada baiknya doa dulu. Ketua kelas silakan pimpin doa ke depan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri walhul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Terima kasih Kak, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri semua. Yang belakang boleh berdiri dulu. Lagunya Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Ustazah akan mengabsen ya. Nah, nanti ketika Ustazah panggil nama berarti sudah siap dengan pantunnya masing-masing ya. Oke, siap. Arsyil Amar Valen. Ikan teri, ikan gabus. Cakep. Direndam dulu baru direbus. Cakep. Agar perjalanan tetap berlanjut, marilah pinjam dulu 100. Cakep. Tepuk tangan dulu. Terakhir Sabita Aulia, ada? Anda ya. Impianmu terbayang akan wajahmu. Cakep. Senyummu yang manis teramat sangat. Cakep. Damai juga sedang menuntut ilmu. Cakep. Jelas kau harus semangat. Masya Allah. Kita diingatkan semangat, kemudian ingat Tuhan dan lain sebagainya. Masya Allah. Selanjutnya Ustazah akan menampilkan suatu video. Dari video ini kalian boleh merasakan apa sih yang bisa kalian rasakan dan apa makna nilai positif yang bisa kalian ambil ya.
Oke, dari tayangan berikut yang ada di depan, apa sih perasaan yang kalian rasakan dan adakah hikmah yang bisa kalian ambil dari situ, nilai positifnya? Ada yang mau mengungkapkan perasaannya? Mana? Perasaan saya setelah melihat video tadi adalah sedih, miris karena melihat wanita yang awalnya cantik rupawan berakhir tragis dengan mengidap kanker yang dialaminya oleh dampak negatif rokok. Dampak positif yang saya ambil adalah untuk teman-teman saya sekalian, hindarilah rokok karena rokok dapat merusak sistem organ yang ada di tubuh kita. Salah satu cara untuk menangani rokok adalah dengan pola hidup yang sehat, makan teratur, olahraga yang cukup, dan menjauhkan diri dari hal-hal negatif dan juga menjauhkan diri dari lingkungan yang negatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk salut dulu. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ada lagi yang ingin berpendapat? Satu lagi? Ya, boleh Mbak Sabita. Bismillah, tanggapan saya terhadap video tersebut ialah saya merasa sedih melihat kondisi wanita tersebut, melihat bagaimana dampak rokok yang membuatnya menderita penyakit kanker, membuatnya tidak bisa hidup normal seperti orang lain, bahkan untuk bernafas dan makan pun membutuhkan alat bantu. Kemudian melihat bagaimana dampak rokok dapat menurunkan produktivitas hidupnya. Hikmah yang bisa saya ambil ialah seharusnya dengan video tersebut kita semua sadar. Jangan sampai hal seperti hal tersebut terulang, terjadi pada diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Dengan tidak merokok. Begitu juga jika kita melihat orang di sekitar kita merokok, maka hendaknya kita memberitahunya dan memberi edukasi, tentunya dengan cara yang baik. Karena mungkin dampaknya tidak akan terlihat sekarang, namun nanti saat telah tua. Mungkin itu saja, dan itu harapan saya, kita semua menjaga pola hidup sehat agar tidak menderita seperti wanita tersebut. Masya Allah. Kasih tepuk lagi. Tepuk apa? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Masya Allah, dua ungkapan hati, perasaan yang sangat hebat, keren. Nah, kemudian dari video tadi, semoga kita bisa lebih aware dengan kesehatan kita dan lebih hati-hati, gitu ya. Selanjutnya, saya akan memberitahukan bahwasannya hari ini kita akan membahas materi yang berhubungan dengan video tadi, yaitu gangguan sistem pernapasan. Nah, adapun tujuannya, yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis berbagai macam gangguan pada sistem pernapasan dan solusinya dari berbagai sumber informasi yang valid. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab gangguan sistem pernapasan. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak kandungan berbahaya dalam rokok melalui artikel, praktikum, dan diskusi kelompok. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menerapkan konsep pencegahan bahaya rokok dalam kehidupan sehari-hari. Oke, inilah tujuan kita belajar pada hari ini. Oke, selanjutnya kita perlu membuat kesepakatan agar pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Coba dibacakan bareng-bareng. Yang pertama apa? Yang kedua? Disiplin dan tepat waktu. Yang ketiga? Saling tolong-menolong. Yang keempat? Berkata sopan. Yang kelima? Saling menghormati. Yang terakhir? Menonaktifkan
Iya, jika tidak diperlukan. Tapi nanti saat kita diskusi dan membuat produk itu butuh handphone, tapi digunakan dengan bijak. Oke, di sini Ustazah akan menyampaikan bahwasannya dalam pembelajaran ini Ustazah akan mengambil 3 kriteria penilaian. Yang pertama yaitu penilaian kognitif. Apa itu penilaian kognitif? Penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran Ustazah akan memberikan evaluasi. Nah, itu nilainya berupa angka. Kemudian penilaian afektif. Itu sikap. Jadi selama proses pembelajaran Ustazah akan menilai kalian mulai dari berkata sopan dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu fisikomotor atau keterampilan. Di sini Ustazah akan lihat keterampilan kamu dalam presentasi, diskusi dan lain sebagainya. Mungkin itu ya. Oke, selanjutnya mana kelompokmu? Di sini Ustazah sudah membagi kalian dalam 3 kelompok yang Ustazah kelompokkan sesuai dengan asesmen awal. Jadi Ustazah kelompokkan dengan gaya belajarnya masing-masing. Satu kelompok misalnya gaya belajar fisikomotorik, kemudian yang kinestetik, ya itu ya sudah digabung satu sama lain. Oke, selanjutnya, nah setiap kita ini mau berangkat sekolah itu dalam keadaan yang berbeda-beda pastinya, dalam keadaan stres yang berbeda-beda, dalam masalah yang berbeda-beda. Jadi Ustazah pikir kita perlu untuk melakukan yaitu mindfulness dengan teknik stop. Bagaimana itu? Caranya kita tarik nafas, kemudian ditahan, selanjutnya dibuang selama 3 kali. Yuk kita praktekkan, ditutup matanya, coba ditutup matanya. Tutup matanya semuanya. Tarik nafas, ditahan, dibuang. Alhamdulillah. Semoga dengan kita melakukan mindfulness dengan teknik stop tadi, semua beban-beban kita itu bisa berkurang. Sehingga kita bisa fokus untuk belajar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya ice breaking. Oke, silakan berdiri dan temukan pasangan masing-masing. Temukan pasangan masing-masing. Yang ikhwan atau yang laki-laki sama yang laki-laki, yang perempuan sama yang perempuan. Ada lebih satu ya? Oke, karena temannya nggak ada nanti ditukar ya. Pastikan kamu pilih ganjil dan genap. Ketika Ustazah menyebutkan angka yang ganjil, berarti yang ganjil harus menangkap tangan yang genap. Begitu juga sebaliknya. Oke, mulai dari sekarang ya. 6 dikurang 3. 6 kurang 3 berapa? 3, ya. Kemudian sekali lagi. 3 dikurang 2. Adakah yang masih tertangkap? Oke. Sekali lagi. Oke. 10 ditambah 3. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Di sini ada wacana tentang rokok. Kita baca bareng-bareng yang atas. Merokok tidak hanya merugikan perokok. Orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok juga berisiko terkena penyakit gangguan pernapasan. Oke, ada 2 pertanyaan tuh. Yang pertama, bagaimana kalian menilai perbedaan dampak kesehatan antara seorang perokok aktif dan perokok pasif dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa perokok pasif lebih berisiko terkena penyakit dibandingkan dengan perokok aktif? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Oke, Mbak Najah, silakan.
Mengapa perokok pasif itu resikonya lebih gede dari perokok yang aktif? Iya. Kita ibaratkan gini aja, perokok aktif itu dia menghembuskan, dia mengeluarkan asap dari rokoknya itu ke arah yang berlawanan dengan arah dia menghirup nafas. Iya. Sedangkan perokok pasif itu menerima asap dan menghirup asap dari perokok aktif tadi. Jadi secara tidak langsung perokok pasif lebih banyak terpapar oleh asap rokok tadi. Iya, Masya Allah. Kasih tepuk salut dulu. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Satu lagi nih. Nah, yang kedua. Ketika melihat ada seseorang merokok di tempat umum yang di sekitarnya terdapat ibu hamil dan anak-anak, bagaimana dampak kesehatan bagi ibu hamil dan anak-anak tersebut, serta tindakan apa yang seharusnya kamu lakukan ketika kamu melihat hal tersebut. Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Oke, Kak Faiz, Masya Allah ya, kita dengarkan pendapat Kak Faiz hari ini. Baiklah, apa dampaknya jika ada perokok di dekat anak-anak dan ibu hamil? Dan juga sikap kita jika ada perokok di depan umum. Iya. Baiklah, dampaknya adalah jika perokok itu di dekat ibu hamil, asap rokok dapat meningkatkan resiko keguguran, kelahiran prematur, bayi yang lahir dengan berat badan rendah, dan sindrom kematian mendadak bagi bayi. Iya. Serta resikonya jika dia berdekatan dengan anak-anak akan mengalami dampak menyebabkan pneumonia, bronkitis, dan masalah pernapasan saat dia besar nanti. Dan juga sikap kita jika ada orang yang merokok di depan umum atau tempat umum, kita harus menjauhi area tersebut dan mengingatkan bahwa merokok dilarang di tempat umum dan menasihatinya kalau ingin merokok jangan di wilayah khusus untuk umum. Iya. Oke, Masya Allah jawabannya yang panjang, lugas ya. Semoga yang lain juga bisa paham dengan apa yang dijawab oleh Kak Faiz. Kasih dulu tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Masya Allah. Selanjutnya, nah, Ustazah akan memberikan sumber belajar. Namun, sumber belajarnya akan berbeda. Kenapa? Karena Ustazah sudah mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar. Nah, kalian boleh pilih salah satu dari 3 sumber belajar ini. Untuk perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Yang mau artikel, yang mau video pembelajaran, dan yang mau praktek langsung. Boleh, disilakan dipilih di depan. Silakan. Nah. Silakan diskusi dengan teman kelompoknya, dipelajari dan dipilih dulu artikel yang mana yang mau kalian ambil. Yang kelompok 2 itu praktik langsung, silakan boleh langsung keluar karena kita menggunakan asap rokok ya. Takutnya nanti memaparkan asap yang buruk bagi kesehatan kita. Silakan di luar situ ya. Untuk kelompok 3 melihat video pembelajaran. Oke, silakan Ustazah kasih waktu sebentar. Oke. Balik. Ya, Masya Allah. Ya, asapnya udah mulai masuk ya. Ya, ini. Nanti asapnya memenuhi dalam sini. Ya, memenuhi dalam sini kalau dia udah habis. Ya, ini Ustazah mintanya nanti ada produk ya, produk yang akan kalian presentasikan. Ya, Mbak-mbak akan dipresentasikan ke depan. Itu produknya berupa video mungkin ya, video praktikum. Jadi sembari yang laki-laki atau ikhwan praktek ini, yang perempuan boleh nanti untuk ini. Ya. Ya, ya.
Yang sudah selesai silakan kirim filenya ke Ustazah, ke WA boleh. Nanti kita presentasi di sini. Oke, silakan kelompok 3 mungkin. Kelompok 3 siap. Pakai laptopnya bawa sini. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penyebab gangguan pernapasan itu salah satunya adalah karena polusi udara, kemudian asap rokok, kemudian zat yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Yang pertama ada kandungan tar, nikotin, amonia, arsenik, dan cyanida. Lanjut, rokok dibagi menjadi dua, yaitu rokok aktif dan rokok pasif. Rokok aktif adalah rokok yang merasakan keluhan setelah konsumsi jangka panjang, dan juga salah satu keluhannya adalah sesak napas dan batuk lama. Kemudian rokok pasif adalah orang-orang yang terpapar asap rokok dari rokok aktif tersebut. Nah, paparan rokok terus-menerus ini dapat menyebabkan saluran pernapasan menjadi basah dan lembab sehingga memicu peradangan dan infeksi. Terima kasih untuk kelompok 1, the best ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi pertama-tama kita membuat lubang pada tutup botol dengan seukuran rokoknya. Jadi untuk rokok filter agak lebih kecil daripada rokok kretek. Selanjutnya nyalakan rokok. Ini kita pakai rokok yang filter dulu. Jadi kita tes, kita nyalakan. Botol itu bernafas seperti manusia yang menghisap rokok itu. Jadi dibuang lalu dihisap, dibuang lalu disedot, seperti itu terus sampai asapnya penuh. Nah, ketika asapnya sudah penuh, nah hasil dari yang kretek. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Masya Allah ya. Ya. Terima kasih. Ya, dengan praktikum kelompok 2 kita bisa tahu begitu berbahaya rokok itu ya. Baru isapan sedikit sudah kelihatan bahwasannya ada flek-flek hitam itu ya. Ustazah mau melihat hasil akhir dulu untuk melihat hasil tujuan pembelajaran kita, atau berhasil ataukah tidak. Nah, di sini ada Kahoot. Nanti silakan dijawab 1 pertanyaan saja dari Kahoot. Tidak usah lebih. Nanti yang poin yang dapat berarti itulah poin yang diambil oleh kelompoknya. Nanti untuk nilai evaluasi pembelajaran yang lainnya, Ustazah akan kasih penugasan saja, ya. Oke, lagi loading. Nama kelompok ya. Oke, 853 8208 21. Ayo. Nah, waktunya cepat. Oke, selanjutnya siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Mungkin dari kelompok 1, 2, dan 3 ada yang ingin membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang gangguan pernapasan. Yang belum mengungkapkan pendapatnya boleh. Ayo. Yang belum. Ayo. Atau mau Ustazah tunjuk? Boleh? Boleh Ustazah tunjuk? Boleh? Oke. Ustazah mau pendapatnya Kakak Rafa. Coba Kak Rafa. Mic.
Oke, Kak Rafa. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang kakak dapat apa? Yuk kita dengarkan kesimpulan dari kakak Rafa tentang pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang kami dapat pada materi kali ini adalah bahaya rokok. Rokok dapat menimbulkan sebagai dampak buruk bagi kesehatan. Asap rokok dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru, radang tenggorokan, stroke, penyakit jantung, dan masih banyak lagi dampak dari rokok. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama merefleksikan kegiatan kita hari ini. Mungkin dari diskusi ya, kelompok 2 nih. Saza mau minta refleksinya dari kelompok 2 tentang pembelajaran hari ini. Maksudnya bukan tentang materi, tapi tentang proses pembelajaran hari ini. Bagaimana? Apakah diskusinya lancar, terjadinya kemandirian, gotong royong yang baik? Boleh diungkapkan oleh Mbak Syifa. Silakan Mbak Syifa. Diskusi pembelajaran ini, peserta didik lebih memahami materi pembelajaran dengan cara terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi siswa akan paham betul terhadap materi yang diajarkan. Oke, selanjutnya mungkin ada satu lagi, Mbak Nadia. Boleh Mbak Nadia? Dari diskusi kali ini adalah kami itu dapat memahami apa saja sih gangguan pernapasan pada manusia, kemudian apa saja penyebabnya, kemudian kami juga dapat tahu bahwa rokok itu menjadi salah satu penyebab dari gangguan pernapasan, dan juga kami dapat melatih kerjasama, kemudian dapat saling memahami satu sama lain. Masya Allah ya. Kasih tepuk salut dulu untuk 2 orang. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Selanjutnya Ustazah mengucapkan terima kasih atas semangatnya, gotong royongnya, mungkin yang tadi di kelompoknya ada pertikaian dan lain sebagainya. Ketika ada kerja kelompok, semuanya hilang dan fokus ke materi kita ya. Tuh. Dan untuk kedepannya nanti kita akan memasuki materi yang baru, yaitu sistem pencernaan. Jadi silakan belajar untuk persiapan pembelajaran selanjutnya. Sebelum menutup ini, ada satu hadis yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa membacakan atau hafal hadis ini? Ada? Kak Reza mungkin? Al-mu'minu qawiyyun khair wa uhibbu ilallah minal mu'minin dhaif. Masya Allah. Yang artinya orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang beriman yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Jadi pembelajaran kita hari ini terkait dengan hadis yang ada di depan. Allah itu lebih mencintai orang-orang yang apa? Kuat. Yang kuat, yang sehat ketimbang yang lemah, itu ya. Jadi sebaik-baik muslim itu adalah muslim yang kuat, yang sehat gitu. Jadi makanya kita harus menjaga kesehatan kita, menjauhi apa? Menjauhi rokok. Baik itu jadi perokok aktif ataupun pasif. Jadi ketika ada orang merokok silakan menghindar ya. Karena yang perokok pasif atau yang kita tidak merokok tapi menghirup asap rokok itu juga berpotensi risiko gangguan pernapasan. Mungkin itu pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat, menjadi bekal untuk kita ke depannya. Apabila ada kata yang salah, semuanya itu dari Ustazah dan semua kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.